Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Octavia dengan NIM 80 2018 0057. Di sini saya akan menjelaskan enterprise software atau aplikasi enterprise. Ini enterprise aplikasi atau enterprise software merujuk pada aplikasi yang digunakan secara bisnis untuk mendukung kerja sehari-hari atau pada intinya untuk memecahkan masalah enterprise. Selanjutnya, pengertian enterprise software. Enterprise software adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah di dalam perusahaan dan biasanya dibuat dengan arsitektur perangkat lunak enterprise. Aplikasi enterprise ini memiliki tujuan yaitu agar proses bisnis yang dijalankan dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan dapat mengurangi biaya pengeluaran dana dari suatu perusahaan. Selanjutnya, pengertian enterprise menurut para ahli, yaitu yang pertama, enterprise bukan hanya perusahaan atau company yang berorientasi kepada profit saja, tetapi dapat juga berupa organisasi non-profit atau nirlaba, seperti pemerintah, institusi, pendidikan, ataupun organisasi amal. Menurut Surendro 2009. Yang kedua, enterprise diartikan sebagai kumpulan organisasi apapun yang memiliki tujuan-tujuan. Enterprise dapat merupakan sebuah badan pemerintahan, sebuah korporasi keseluruhan, sebuah divisi perusahaan, departemen, tunggal, atau sebuah rantai organisasi yang berjalan secara geografis tetapi saling terkait oleh kepemilikan. Menurut The Open Group tahun 2011. Selanjutnya, ciri-ciri aplikasi enterprise. Yang pertama yaitu butuh persisten data. Karena data digunakan secara bersama oleh banyak aplikasi, bahkan digunakan untuk jangka waktu yang cukup lama, maka dari itu butuh persisten data yang cukup banyak. Yang kedua, enterprise aplikasi menghandle data yang sangat besar. Yang ketiga, pengguna enterprise aplikasi semakin banyak dan beraneka ragam. Yang keempat, memiliki banyak macam user enterprise di masing-masing klien. Yang kelima, butuh terintegrasi dengan aplikasi yang lain. Selanjutnya yaitu manfaat menggunakan enterprise software. Yang pertama, keuangan perusahaan lebih terkendali. Di sini maksudnya perusahaan bisa memantau kondisi keuangan perusahaan dan bisa mengembalikan penggunaan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Lalu yang kedua, produktivitas perusahaan meningkat. Di sini maksudnya yaitu dapat menangani pekerjaan pencatatan, baik itu data penjualan, persediaan barang, dan pencatatan lainnya secara otomatis. Yang ketiga, pengelolaan bisnis lebih efisien, yaitu mengintegrasikan berbagai data informasi terkait proses bisnis. Data akan dapat diakses secara lebih mudah. Yang keempat itu efisien biaya operasional. Di sini dijelaskan yaitu untuk mengontrol keuangan perusahaan. Dengan adanya fungsi dari aplikasi ini, maka operasional perusahaan dapat terkendali dengan baik. Selanjutnya yaitu contoh aplikasi enterprise yang dapat digunakan pada perusahaan. Yang pertama, accounting atau akuntansi. Fungsi dari aplikasi ini untuk mengelola arus kas yang keluar dan masuk di dalam perusahaan. Dengan aplikasi ini, laporan keuangan dapat diselesaikan lebih cepat. Yang kedua, Customer Relationship Management. Untuk membantu mengoptimalkan kinerja penjualan dengan layanan customer atau pelanggan yang lebih baik. Yang ketiga, Human Resource Management atau HRM.
yaitu di sini untuk membantu meningkatkan efisiensi Departemen SDM dalam perusahaan. Aplikasi ini salah satu bagian yang terpenting karena berfungsi untuk mengelola gaji karyawan, pengembalian biaya. Yang terakhir yaitu manufacturing. Untuk meningkatkan efisiensi proses manufaktur atau produksi dalam perusahaan. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya tentang enterprise application. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.